Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, jadi untuk video ini adalah untuk video pada pertemuan ketiga ya. Yang akan kita bahas ini adalah preprocessing data. Nah, untuk pertemuan kali ini kita masih via daring lagi. Jadi mungkin di kesempatan selanjutnya kita bisa bertatap muka bersama-sama. Nah, ini saya langsung saja ke materinya. Nah, kita akan mulai dengan apa itu preprocessing ya. Atau kita mulai dulu dengan mengapa kita harus melakukan preprocess terhadap data ya. Yang pertama itu adalah karena ada masalah akurasi ya. Jadi ketika data yang sampai ke kita itu belum tentu dia akurat ya. Bisa saja ada salah. Mulai kesalahan itu bisa karena sistemnya atau orangnya ya, human error ya, dan seterusnya ya. Kemudian completeness, yaitu tidak terekam, tidak tercatat, dan seterusnya ya. Mulai dari akurasi, completeness, konsistensi, timeliness, believability, dan interpretability itu ini bisa saja diakibatkan oleh adanya human error, system error, atau ada gangguan-gangguan yang lain, sehingga data itu perlu kita bersihkan dulu ya. Ini namanya mining data ya. Ketika kita mining emas itu kan emas itu kan belum tentu bersih ya, dalam keadaan kotor. Kita harus membersihkannya dan segala macam sebelum bisa siap untuk diolah. Nah, sama juga dengan data seperti itu. Kita harus membersihkan data karena data yang kita terima itu belum tentu data yang sudah bersih, belum tentu data yang apa ya, yang bisa langsung digunakan ya. Nah, ini ada konsistensi, jadi datanya itu cenderung tidak konsisten ya. Jadi ketika kita misalkan ada data umur ya, umur tidak konsisten itu maksudnya gimana ya? Misalkan ada data umur, terus tiba-tiba di dalam datanya ada minus ya, minus 6 ya. Tidak mungkin kan data ada minus 6 ya. Nah, itu yang harus kita perhatikan sebagai nanti kan siapa tahu di antara kalian ada yang jadi data analis, data scientist ya. Itu memperhatikan data itu adalah proses yang cukup penting ya. Karena akan merubah segalanya. Bayangkan umur yang minus itu bisa merubah hasil klasifikasinya, hasil asosiasinya, dan prediksinya dan seterusnya ya. Timeline is timely update ya. Ini update, apakah kan namanya juga manusia, kadang kalau mau update data itu kan bosan juga ya, pekerjaan update data ya, dan seterusnya. Nah, ini yang saya bilang tadi, kenapa dalam dunia nyata itu datanya itu masih kotor ya, belum bersih. Nah, ada yang atribut-atribut yang kurang atau tertentu. Atribut ini kalau ini bahasanya orang teknik, ini atribut ya. Kalau kita itu menyebutnya dengan variabel ya. Variabel tertentu ini misalkan itu pekerjaan ya, itu kosong ya. Itu kita harus ada perlakuan khusus. Kemudian noisy atau ada outlier ya. Misalkan itu ada gaji minus 10 dan seterusnya ya. Ini yang saya sudah sampaikan tadi, ada yang tidak konsisten. Nah, begitu ya ini ya. Misalkan ada
tanggal ya. Ada yang menyetujui di input di datanya. Anda kan kalau pernah mengisi form, kadang-kadang beda itu formnya. Ada yang mengisi inputnya 13 Juli 97, ada yang inputnya 03 garis 07 1997 dan seterusnya ya. Nah itu yang kita harus buat dia konsisten ya, dengan format tanggal yang supaya bisa diolah dalam ininya itu ya. Kemudian ada duplikasi ya, jadi nama yang sudah ada terduplikat lagi dan seterusnya dan seterusnya ya. Nah mengapa data ini bisa menjadi begitu kotor? Karena bisa saja pas dia mau kumpulkan data itu tidak tersedia ya. Kemudian ada masalah manusia, masalah hardware, masalah software dan seterusnya. Nah ini alasan-alasan mengapa data itu menjadi kotor ya. Noise-nya itu berasal dari pengumpulan, pemasukan dan seterusnya. Nah ini adalah hukum data mining ya. Kita sebutnya hukum data mining. Dalam data mining itu ada ini sumbernya ya, kalau kalian mau lihat sumbernya. Nah, ya. Ini slide-slide ini saya buat berdasarkan pengumpulan dari beberapa slide yang sudah ada. Nah ini sumbernya itu apa? Yaitu yang di bawah ini ya. Kemudian data preparation law itu atau hukum data preparation itu, hukum data mining. Nah, di sini dia ya. Data preparation is more than half of every data mining process ya. Jadi persiapan datanya itu lebih dari setengah dari proses data mining ya. Jadi ketika kita mau melakukan proses data mining itu ada lebih dari setengah tahapan itu yang akan kita lalui adalah tahapan pembersihan data atau data preparation atau pre-processing data ya. Nah ini yang harus tertanam sama kalian, bahwa pre-processing data itu sangat penting ya. Dalam data mining ya klasifikasi ya begitu-begitu saja, tinggal diolah pakai software dan seterusnya. Tapi yang jadi penting itu adalah di bagian ini ya, data preparation. Karena kesalahan dalam data preprocessing itu akan membuat kesalahan dalam hasil analisis ya. Yang berikutnya, apa saja yang kita lakukan saat data preprocessing ya. Ya, yang kita lakukan adalah ada ini tahapan ini tidak fix ya. Maksudnya ada beberapa tahapan lain yang disesuaikan dengan data ya. Tapi yang saya sampaikan di sini itu adalah langkah-langkah khususnya ya. Bukan langkah-langkah khusus ya. Maksudnya yang umum digunakan ya dalam processing data. Yang pertama itu adalah data cleaning. Jadi kita pembersihan data. Nah, itu mulai dari adanya missing value kita isi, atau missing value ini bisa kita isi, bisa kita ganti, bisa kita hapus ya. Ini missing value. Hapusnya bagaimana? Nanti ini akan kita jelaskan pada bagian selanjutnya. Yang berikutnya adalah smooth denoise data, jadi kita perhalus datanya. Kemudian ada outlier, kemudian menyelesaikan masalah inkonsistensi ya, seperti data ulang tahun tadi ya, atau data lahir itu ya. Kelahiran itu kita fixkan dulu, kita satukan formatnya ya. Yang awalnya ada yang 3 Juli ya, kita satukan jadi 03/07/97 supaya pas analisisnya jadi lebih mudah lagi.
Kemudian ada data reduction ya. Nah, reduction dimensionality, numerosity, dan compression ya. Ini bisa kalian baca, nanti kita akan bahas satu per satu. Kemudian data transformation dan discretization ya. Jadi ada data yang harus kita normalisasikan, kemudian ada yang harus kita diskretkan. Apa itu normalisasi dan diskretkan ya? Nah, ini yang akan kita bahas di bagian selanjutnya ya. Oke, lanjut. Nah, ini kita kan orang sebagai mahasiswa sastra, mungkin ada beberapa term atau istilah yang bagi kita asing ya. Tapi sebenarnya adalah maknanya sama dengan kita yang ada di jurusan statistik ini ya. Yang pertama adalah feature. Feature itu atau atribut itu adalah tidak lain, dia adalah variabel ya. Kemudian ada nanti ketika kalian bicara tentang neural network atau tentang sistem, itu ada namanya input, output. Input itu apa ya? Input itu adalah variabel independen. Kemudian output itu adalah predicted value ya, dan seterusnya. Ini kalian bisa lihat di sini. Jadi nanti kalian akan mendapatkan istilah training, learning, itu tidak lain adalah estimation ya. Kemudian ada yang namanya wake, kemudian supervised learning, unsupervised learning, dan seterusnya ya. Nah, ini sebenarnya perbedaan istilah saja. Cuman ketika kita terbiasa dengan istilah yang satu kan biasanya bingung ya. Saya ingin sampaikan itu di sini, bahwa ketika kalian mendapatkan istilah, silakan di istilah-istilah baru, karena data mining ini sebenarnya adalah proses antara statistik, informatika, dan data analis ya. Data analis juga statistik sih ya, kira-kira seperti itu. Nah, ini yang saya sebutkan tadi, bahwa ada nilai dan atribut ya. Ini saya sudah pernah sampaikan di pertemuan sebelumnya, bahwa yang ini namanya adalah variabel ya kalau di kita, atau independen variabel, jadi inputnya kan. Kemudian ada targetnya, itu yang disebut dengan dependent variable. Nah, yang ini adalah datanya. Kemudian data itu ada dua ya, ada nominal yang kira-kira sama ya. Ada yang nominal, ada yang numerik, dan seterusnya ya. Saya pikir kalian yang sudah semester 7 ini sudah bisa menangkapnya ya. Terus oke, kita masuk ke bagian berikutnya adalah data cleaning ya. Nah, data cleaning ini paling bagus kita langsung lihat di sini saja. Ini saya menemukan buku data mining dengan Python untuk pemula. Nanti kita akan mencampur adukan dari berbagai sumber. Insya Allah ini tidak mengurangi pemaknaan terhadap data mining atau data preprocessing yang akan saya jelaskan saat ini. Nah, ini jadi yang pertama itu adalah data cleaning. Data cleaning itu di sini dia membagi ada beberapa tahapan atau beberapa ya mungkin bisa dibilang tahapan yang bisa kita lakukan ya. Yang pertama adalah kita mengecek outlier ya. Ini mungkin kalian yang terbiasa dengan data yang sudah mulus, sudah smooth, ini ketika di dunia nyata itu datanya itu tidak semulus itu ya. Jadi kita mulai dengan data cleaning. Tadi kan ada data cleaning, data apa namanya ya, data cleaning, data reduction, data transformation, dan data integration ya.
Nah, ini kita akan mulai dari data cleaning dulu ya. Nah, yang kita mulai dari noise atau outlier ya. Noise ini kadang-kadang mungkin kalau kalian menemukan ya, saya jarang menemukan data yang begitu sangat noise, tapi kalau kita lihat di sini, nah ini yang dimaksud dengan merubah noise ya. Jadi awalnya datanya seperti ini kan ada noise ya, kemudian ini kan data aslinya seperti ini kan, ada 2 gelombang sin. Kemudian kalau ada noise hasilnya jadi seperti ini. Jadi kita melakukan sebuah ya, mungkin kita akan smoothing noise-nya ya, supaya terlihat bahwa ini sebenarnya adalah 2 buah gelombang sin ya. Tapi ini biasanya jarang terpakai ya, jarang digunakan. Kemudian outlier, nah ini yang penting ya. Nah, ketika kita bicara outlier itu banyak metode yang digunakan untuk menyelesaikan outlier ya. Nah, di buku ini dia menggunakan ini threshold ya, dia menggunakan batasan ya. Nah, kita mulai dari mana ya? Nah, ini adalah persebaran umur 20 sampel ya. Nah, Anda bisa lihat di sini kalau kita secara kasat mata bisa tahu mana outlier ya. Ini jelas outliernya ada di sini ya. Kemudian ada di sini dan ini ya. Nah, ini perhatikan, ini adalah data umur ya. Data umur itu dia ini ada yang minus, ini kan 0. Ada yang minus 50-an ke bawah ya. Kemudian ada yang 150, ini udah orang tertua di dunia ini, 150 dengan 100 berapa ini ya. Nah, ini akan kalau kita paksain untuk dianalisis, ini akan mengakibatkan kesalahan dalam akurasinya ya. Ini 150, ada yang 100 tahun 120 dan seterusnya ya. Ini jelas outlier ya. Nah, untuk menentukan data itu tergolong outlier sebenarnya tidak cukup ya. Kita perlu uji ya, perlu batasan tertentu ya. Nah, di buku ini dia pakai sebuah batasan bahwa data itu batas atas dan batas bawahnya dari data itu yang menjadi data outlier ya. Jadi dia sudah kalau kita gambarkan garis, nanti di sini itu ada garis ya. Di sini nanti ada garis ya, kira-kira di atas di bawah 0 ini. Nah, itu threshold. Jadi dia menetapkan batasannya. Nah, seperti yang saya bilang tadi, outlier itu banyak sekali metodenya ya. Metode penentuan outlier ya. Nah, di buku ini dia menggunakan normal distribution ya. Nah, cara-caranya ini mungkin bisa kalian lihat. Yang pertama ini ya, tentunya kita butuh data dulu. Jadi batas thresholdnya apa? Thresholdnya itu atau batasannya itu adalah min plus minus 2 kali standar deviasi ya. Plus minus ya. Jadi yang kalau batas atasnya itu adalah plus dan batas bawahnya itu adalah minus ini ya. Tergantung mana yang paling kecil ya. Nah, ini kan ada min ya. Jadi ini berarti kita cari dulu minnya, rata-ratanya. Jadi kita cari dulu rata-ratanya, kemudian kita cari standar deviasinya. Nanti kalau sudah dapat standar deviasinya, ini tinggal dijumlahkan ya. Nah, ini biasalah buat kita ya. Jadi kita cari min, standar deviasi, kemudian kita jumlahkan ya.
plus minus. Jadi di sini diperoleh bahwa batas atasnya itu adalah minus 49, kemudian batas atasnya itu 129. Ini batas bawahnya ya. Nah, tapi kita bisa saja berimprovisasi bahwa ini kan data umur ya. Data umur itu kan tidak ada yang minus ya. Berarti ini kita akan buat thresholdnya lebih kecil lagi ya. Jadi ini ada dari 0 ya. Jadi kita buat thresholdnya yang awalnya minus 49,85 itu jadi 0 ya. Sehingga berdasarkan threshold itu maka 3 data yang sudah disampaikan tadi itu adalah data outlier ya. Nah, sebenarnya kita bisa juga pakai uji ya. Ada namanya di uji itu tadi dengan threshold kita bisa pakai uji namanya ini ya. Ada banyak ujinya ya. Ada graph test, white test dan seterusnya ya. Nah, ini graph test ini adalah dataset yang dia jadi menguji dataset ya. Jadi kalau ada data yang di atas atau di bawah threshold, dia akan uji apakah ini outlier atau tidak. Statistik ujinya mungkin nanti dilihat saja statistik ujinya bagaimana. Nah, nanti ini kalau jadi dia ujinya akan berhasil jika kita punya minimal 7 observasi. Nah, ini pemrogramannya dengan R. Kalau Anda lihat pemrogramannya dan R, ini kan datanya ya. Kemudian graph test data tipe 20. Nah, tipe 20 ini ada yang tipe 10, ada yang tipe 20. Tipe 10 itu dia cuma mengecek satu angka ya. Jadi angka per angka di tes, maka dia itu outlier atau tidak ya. Nah, kalau Anda jalankan aplikasi ini di R, maka akan muncul hasil sebagai berikut ya. Nah, kita fokus pada p-value-nya ya. Kalau p-value lebih besar dari alfa, maka terima H0 ya. P-value lebih besar dari alfa, terima H0. Ya, p-value lebih besar dari alfa, terima H0. Berarti sedangkan ini H1-nya adalah bahwa nilai tertinggi. Oh ya, jadi dia mengecek nilai tertinggi dan nilai terendah ya. Jadi tipenya ini Anda silahkan coba-coba di rumah. Tipenya ini Anda bisa ubah jadi 10. Jadi dia akan mengecek nilai tertinggi apakah dia itu outlier atau tidak ya. Nah, kita bisa lihat ini p-value-nya ini 0,01, berarti dia lebih kecil dari alfa ya. Berarti sedangkan H1-nya adalah ini 40 dan 42 itu adalah outlier. Berarti karena p-value lebih kecil dari alfa, maka ini diterima ya. Jadi 40 di data ini 40 dan 42 itu adalah outlier. Ini sebenarnya sambungan data yang disebut ya. Oke, kita lanjut ya. Jadi itu missing value ya. Jadi kita bisa pakai graph test untuk menentukan missing value. Oke, kita lanjut ke pemrograman yang lain. Nah, ini di sini saya mencoba menggunakan Python. Jadi sini saya mencoba menggunakan Python untuk analisis datanya. Nah, jadi untuk datanya ini kita menggunakan untuk analisis datanya kita menggunakan package NumPy.
dan matplotlib ya untuk nguploadnya ya. Nah, di sini saya membuat datanya itu age-nya itu sebuah array, sebuah matriks yang isinya ini ya. Nah, ini kurang lebih sama dengan data yang sudah kita lihat di bagian sini. Data yang ini ya, ini sama ya. Nah, kita akan coba menggunakan data outlier ya. Nah, ini kita akan pakai batas atas yang si dia punya ini, yang thresholdnya. Jadi kita cari dulu min dan variansinya, standar deviasinya. Kemudian kita tetapkan batas atasnya dan batas bawahnya. Kemudian kita menetapkan aturan mapnya. Kalau lambda x itu x-nya berada di bawah batas bawah atau berada di atas batas atas ya, dari data age. Nah, dari sini kita bisa plot sebenarnya datanya ya. Jadi plotnya scatternya, plot scatter dimana batasnya itu adalah ini ya, listnya itu ya, luar batas, sehingga ketika kita buat berdasarkan indeks. Jadi gunanya indeks di sini untuk supaya jadi sumber x-nya ya. Nah, ini kita plotkan ya, ini plt label itu untuk menentukan sumber y. Kemudian kita show ya. Jadi terlihat di sini datanya itu yang warna ungu ini adalah data yang berada dalam batas threshold, sedangkan yang dua ini adalah yang berada di luar threshold ya. Nah, cara lainnya apa ya? Cara lainnya ini kita menggunakan IQR. IQR itu apa dulu ya? IQR itu interquartile range ya. Jadi jarak interquartile. Tapi rumusnya mirip dengan yang tadi ya. Kalau ini dia kan dia pakai min plus minus 2 kali standar deviasi. Nah, kalau ini kita pakai quantile ya. Jadi kita definisikan dulu. Jadi kita urutkan dulu data umurnya, kemudian kita cari kuantil 1 dan kuantil 3. Nah, ini kita dapat. Nah, kita hitung interquartile-nya ya, Q1 dan Q3. Jadi batas bawahnya itu adalah Q1 kurang 1,5 kali IQR, dan batas atasnya adalah Q3 tambah 1,5 dari interquartile range ya. Nah, sekarang kita plot, caranya sama ya, bla bla bla, ini sama hasilnya ya, sama hasilnya. Oke, jadi kita langsung masuk ke bagian yang selanjutnya, yaitu missing value ya. Nah, missing value ini merupakan salah satu masalah yang paling banyak juga terjadi di pada saat kita mengolah data mining, data yang cukup besar ya. Bukan hanya jumlahnya besar, tapi variasinya besar. Artinya kolomnya banyak ya. Bukan hanya barisnya yang banyak, tapi kolomnya yang banyak. Nah, masalahnya itu ya seperti yang saya katakan, bahwa ada kesalahan pada saat pengumpulan data. Kemudian tidak semua sampel atau nilai itu punya atribut ya, punya nilai pada atribut tersebut. Misalkan data pengumpulan penghasilan bulanan ya, tentu saja kalau respondennya adalah anak-anak, maka dia tidak memiliki penghasilan, maka itu akan kosong. Begitu juga ada responden yang tidak ingin memberikan data rahasianya ya, misalkan tidak ingin berat badannya ya,
tidak ingin memberikan data berat badannya karena mungkin malu atau dan sebagainya. Nah, untuk metode merasa meaning ini, untuk metode missing value ini ada dua cara. Yang pertama kita hapus atau kita ganti ya. Kita ganti datanya. Nah, ini yang paling mudah adalah kita hapus. Jadi datanya itu yang memiliki missing data itu atau missing value itu akan kita hapus. Nah, hapusnya bagaimana? Nah, ada dua. Kita akan hapus barisnya dan kita akan hapus kolomnya ya. Nah, kalau kita mau menghapus baris, yang perlu kita perhatikan adalah kalau hanya satu atau dua baris yang hilang, itu is okay ya. Tapi jika jumlahnya sudah sangat banyak, maka itu juga perlu jadi perhatian. Apakah kita akan hapus data yang sebanyak itu ya? Ya, jadi di sini katakan jika Anda memiliki banyak sampel data, maka itu tidak apa-apa dihapus barisnya ya, karena hanya sepersekian persen ya dari data yang sudah ada. Adalah penghapusan kolom ya, jadi kolomnya yang dihapus. Jadi misalkan di kolom penghasilan tadi itu ada yang kosong, maka itu yang dihapus ya. Kenapa kita perlu menghapus kolomnya? Karena yang kita bilang tadi, kalau kita pakai penghapusan baris, nanti banyak data yang akan hilang ya. Lebih dari 30% atau 50% data yang hilang itu adalah suatu kerugian ya. Nah, mending kita menghapus kolom ya. Nah, di sini ada beberapa standar ya. Tapi ini tidak harus ya, tidak pasti ya. Jika jumlah missing value lebih dari 60% total sampel, maka kolomnya yang dihapus ya. Jadi kalau ada 100 baris yang hilang, data yang hilang, dari 100 baris data yang hilang ada 100 baris data, kemudian 70 data yang hilang, maka presentasi missing value-nya itu 70%. Maka kita akan hapus kolomnya saja ya. Nah, bagaimana jika kita tidak ingin menghapus baris ya? Kita tidak ingin menghapus baris ya karena kita sayang dengan barisnya. Terus datanya ya tidak banyak-banyak amat ya kalau kita hapus ya. Terus kolomnya itu kalau kita hapus itu kolom yang penting ya, misalkan yang menjadi konsen kita nanti. Nah, kalau kita tidak ingin ada penggantian ya, jika kita tidak ingin ada penggantian, maka tidak ingin adanya, jika kita tidak ingin datanya dihapus, maka kita lakukan penggantian ya. Nah, penggantian ini ada dua hal yang harus kita perhatikan. Apakah datanya itu data yang continuous atau data yang numerik atau discrete ya. Ada data yang continuous atau ada yang data yang discrete ya. Nah, data continuous itu maksudnya gimana ya? Kalau di contoh ini, Anda bisa perhatikan contoh di tabel 2 berikut. Yang saya full. Nah, Anda perhatikan contoh di tabel 2 ini. Nah, ini ada data yang hilang ya. Nah, yang continuous itu yang isinya berupa numerik yang bisa kita lakukan perkiraan untuk menggantikan datanya ya. Nah, apa yang akan, misalkan ini ada pendapatan di sini, apa yang akan kita isi? Misalkan punyanya si Rizky ya. Nah, ada beberapa cara. Yang pertama adalah kita akan ganti dia dengan nilai estimasi ya. Jadi kita estimasi nilainya. Misalkan ini
punyanya si Rizky ini saya estimasi dia adalah nilai maksimumnya ya. Ya boleh saja. Mau estimasi pakai apa lagi? Pakai regresi juga boleh. Silakan diestimasi pakai regresi. Di sini dicontohkan cuma dia pakai nilai maksimum atau minimum. Sebenarnya estimasinya ini juga banyak ya. Anda mau estimasi pakai apa namanya? Regresi juga boleh ya. Silakan. Kalau mau pakai regresi, pakai pokoknya macam-macam, minimum dan lain-lain. Nah, yang berikutnya adalah ini yang paling sering digunakan adalah kita akan mencari rata-ratanya dulu ya. Kemudian pada bagian missing value itu kita akan isikan dengan rata-ratanya. Nah, itu ya. Kemudian ada data yang sifatnya data diskrit ya. Data diskrit itu maksudnya gimana ya? Ini ya. Kayak status ini ya. Status ini Anda mau siapa? Mau estimasi bagaimana kan? Tidak mungkin mau diestimasi berapa persen yang atau pakai regresi, ini susah ya. Nah, kalau data diskrit seperti ini kita bisa melihat dari menggantikannya dengan data yang paling sering muncul ya, modus ya. Nah, kita akan menggantikan dia dengan modus juga boleh. Jadi data yang paling sering muncul ya. Nah, ini juga sebenarnya bisa pakai cara lain untuk estimasi data diskrit ini ya, pakai analisis data kategorik juga boleh ya, di estimasi datanya. Jadi misalkan baru menikah dan menikah ini misalkan dengan 0 dan 1 ya. Misalkan dengan 0 dan 1. Nah, itu kita bisa lakukan regresi atau regresi apa namanya? Non-par ya. Dan seterusnya. Nah, sekarang coba kita lihat bagaimana kalau kita ingin membuat missing value di ini ya, dalam kasus pemrograman ya. Nah, ini adalah program yang saya buat dengan memperhatikan beberapa sumber. Oke, kita akan pakai Pandas ya untuk Python ya. Jadi ini pakai Python. Nah, Anda lihat di sini. Di sini datasetnya itu saya lihat apa ya, dari dipanggil datanya ya dengan read CSV. Kemudian ini perintah di Pandas itu adalah isNA. isNA itu adalah apabila menyatakan apabila jika ada data yang kosong ya. Nah, ini dikatakan kemudian sum, kemudian saya jumlahkan ya. Ternyata data yang kosong itu ada di 3 tempat, yaitu di age. Jadi kalau jika kita ingin lihat tampilan data Titanic itu, saya perlihatkan dulu data Titanic. Data Titanic ya. Nah, ini data Titanic itu ada beberapa kolom, ada passenger yang selamat, kelasnya, kemudian nama, seksi apa, jenis kelamin, umur dan lain-lain ya. Nah, berarti kalau kita lihat di sini ada kolomnya, ada 3 kolom yang teridentifikasi missing value. Nah, pada 3 kolom ini kita akan lakukan penanganan yang berbeda ya.
Nah, yang pertama adalah kita akan ganti missing value pada dataset H. Ini kan dataset H apa? H itu kan umur ya, berarti dia adalah yang continuous ya. Kita akan ganti dataset yang di H ini dengan rata-rata. Jadi kita tentukan dulu rata-ratanya. Dataset H.min. Kemudian di perintah yang langkah kedua ini kita akan mengisi datasetnya itu dengan rata-rata dari umur ya. Nah, sekarang kalau kita lihat di bagian H itu sudah kosong ya. Saya run, ini sudah kosong bagian H-nya. Jadi H-nya itu sudah terisi dengan data umur ya. Dengan data rata-rata umur. Kemudian cabin ini saya mengidentifikasi cabin ini saya tidak perlukan dalam misalkan riset saya atau dalam analisis saya tidak memerlukan cabin. Makanya cabin ini akan saya drop ya. Jadi ini coba kita buat persen dulu. Nah, ini cabinnya masih ada ya. Ada 687 data yang hilang di situ. Nah, ini saya akan drop dia. Nah, di sini sudah hilang ininya ya, data cabinnya sudah hilang. Nah, yang berikutnya adalah kan tadi ada 3 kolom ya, age, cabin, dan embark. Nah, embark itu ada 2 data yang kosong. Nah, saya akan isi dengan modus ya. Jadi pertama saya tentukan dulu modusnya apa. Kemudian dari dataset ini saya ganti dengan fill na. Itu adalah perintah di Python untuk mengisi data yang kosong. Jadi fill na itu dengan modus ya. Sehingga pas saya buat data is na dan sum saya jumlahkan, hasilnya adalah semuanya sudah terisi. Oke, jadi itu untuk bagian missing value ya. Oke, kita lanjut. Yang berikutnya adalah data duplikat. Jadi data duplikat ini adalah data yang double ya. Inputnya double ya. Nilainya double. Sehingga kadang-kadang kalau kita ingin melakukan analisis ini akan mempengaruhi ya. Karena ada data yang duplikat. Nah, umumnya kalau ada data duplikat ya tentunya kita akan, kan datanya sama kan ya. Tentunya kita akan hapus dia ya, baik itu hapus baris maupun akan kita hapus kolomnya ya. Ini untuk data duplikat. Nah, ini kita langsung saja ke programnya. Jadi di sini masih sama, saya pakai Python. Kemudian saya import datasetnya, itu saya pakai dataset Titanic ini dataset yang di Kaggle. Nah, dataset ini kemudian saya pilih kolom-kolom tertentu saja ya, karena kolomnya ada banyak di Titanic itu. Sini saya akan pilih saja kolom yang akan saya butuhkan untuk pembelajaran kali ini. Nah, yang selebihnya itu saya hapus ya. Nah, sekarang kita akan coba cek dalam satu kolom itu apakah ada duplikatnya atau tidak. Nah, bawaan dari pandas itu langsung seperti ini ya. Jadi dataset.cabin, jadi kita tentukan di mana kolomnya. Jadi ini hanya mengecek pada satu kolom ya. Dataset itu memanggil dataset, kemudian .cabin, cabinnya itu berarti ada di kolom cabin. Kemudian ini perintah eksekusinya itu kita lihat yang ada duplikatnya. Nah, kalau hasilnya seperti ini agak sulit ya. Kenapa? Karena kita tidak tahu di mana yang duplikat, kecuali yang 299 ini itu dikatakan di situ true, tapi yang lain kita tidak tahu. Nah,
Coba kita hitung. Nah, ini kita pakai perintah sum lagi. Jadi sama perintahnya dan di atas, tapi di sini adalah sum. Jadi kita akan menghitung ada berapa data yang duplikat. Ada 8 ya. Nah, jika kita ingin melihat data yang sama itu yang mana saja sih? Nah, jadi kita langsung lihat data yang sama di bagian cabin itu adalah yang ini ya. Jadi kita bisa lihat di sini ada 2 yang C123. Jadi kita fokus di kolomnya saja ya. Jadi ini untuk melihat kolom yang sama ya. Jadi ada C123, sini C123. Nah, ini adalah jadi perintah keep false itu dia dalam Python itu dia mengumpulkan semua data yang sama ya. Jadi tinggal kita sendiri yang mengidentifikasi. Nah, ini kalau keep false-nya kita hapus. Nah, jadi ini keep false, ini saya hapus, perintahnya sama ya. Bisa hapus. Nah, di sini memang benar-benar menampilkan 8 itu yang kita hasilkan tadi. Ada 8 kan kita hasilkan tadi. Coba kita hitung 1 2 3 4. Jadi kalau kita mau melihat data yang sama itu kita pakai keep false, maka secara default untuk bagian yang ini kalau saya hapus ya. Ini kalau saya hapus, Anda bisa perhatikan berdanya. Jadi ini kalau keep false itu dia menampilkan semua data yang sama ya. Jadi di sini ada 2, C123 itu ada 2 ya, 3 dan 137. Nah, kalau kita hapus keep false-nya, maka dia otomatis akan secara default dia akan mengkeep yang first ya. Jadi yang first itu yang akan yang pertama itu yang akan dibuang ya. Yang akan terlihat di layar itu adalah yang terakhir ya. Terakhir itu maksudnya gimana? Jadi di sini kan ada C123 ya. Sini juga C123. Nah, yang dipilih itu nanti adalah yang paling terakhir ya. 1 2 3. Nah, kalau Anda ingin merubahnya, maka ini kita pakai keep last ya. Kita pakai keep last. Nah, ini coba Anda bedakan. Jadi yang tadi C123 yang terpilih adalah 137. Nah, yang ini yang dipilih adalah yang ketiga. Nah, yang berikutnya adalah tadi kan per kolom ya. Dataset per kolom ya. Nah, dataset yang kalau kita ingin melihat barisnya yang sama persis itu yang bagaimana? Setiap baris yang sama persis ya. Nah, ini kita langsung pakai saja ini kolom nama filenya. Kemudian kita langsung cek semua. Jadi ketika perintah ini kita masukkan, yang dicek itu adalah semua baris yang sama ya. Semua baris yang sama persis ya. Nah, di sini kita sum dia, ini kan susah ya, kita cari tahu mana yang true-nya. Nah, ini dia ada 2 yang sama. Apa saja itu? Nah, saya keep false. Ternyata ada 2 data yang sama, itu 01 mel S dan yang ini ya. Semuanya dua-duanya ini sama persis. Nah, ini sebenarnya keep false yang default ya. Nah, ini yang akan kita pilih, yang mana yang akan kita buang ya. Nah, berikutnya kita juga bisa memilih kolom yang tertentu untuk kita buat ya. Jadi kolom tertentu, misalkan saya tidak mau embark yang sama. Saya mau cuman survive, PC class dan sex. Nah, ini kita bisa lihat hasilnya adalah seperti ini. Ini kalau saya sum kalau saya bisa sum bisa disam kayaknya ya.
Ini ada di 52 data yang sama. Dan seterusnya Anda bisa ini ya. Oke, kita lanjut dengan bagian yang selanjutnya adalah data normalisasi ya. Atau data transformasi ya. Nah, data transformasi ini apa ya? Jadi kalau kita mau melakukan sebuah analisis data, kadang-kadang yang jadi masalah itu adalah persebaran datanya ya. Nah, Anda bisa perhatikan pada tabel 6 ini. Ini kan ada yang penghasilannya 1000, ini 10, kemudian jaraknya adalah dalam bentuk lebih kecil dari 1 ya. Nah, ini yang jadi masalah adalah skalanya tidak sama ya. Yang ini 1000-an, ini puluhan, dan ini hanya dalam bentuk desimal ya. Nah, data seperti ini akan jadi masalah ketika kita ingin melakukan sebuah analisis ya. Karena jaraknya persebaran data dari setiap kolom itu mungkin kalau setiap satu kolom dia akan sama persebaran datanya, tapi ketika berada pada kolom yang berbeda, range-nya juga itu akan berbeda, range-nya berbeda ya. Ini 1000 dari 500 sampai 1000 mungkin, yang ini hanya puluhan dan seterusnya ya. Nah, untuk normalisasi ini ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Nah, kita langsung saja ke bagian pemrogramannya. Nah, yang pertama adalah kita menggunakan simple feature scaling ya. Jadi sederhana saja, dia membagi setiap nilai dengan nilai maksimum ya. Jadi nilai yang ada di sini, di setiap di penghasilan itu kan ada nilai maksimumnya kan ya. Itu yang akan dibagi dengan nilainya ya. Nah, saya contohkan ini data yang sama, yang ini data yang sama saya buat dalam bentuk ya. Nah, ini data frame-nya adalah data seperti ini. Jadi ada 3 kolom, yaitu yang tadi kita tunjukkan, ada yang skalanya 1000-an, puluhan, dan desimal. Nah, bagaimana kita ingin membuat datanya ini pada scale atau skala yang sama? Nah, ini kita butuh simple feature scaling ya. Nah, ini yang paling sederhana. Jadi data yang di sini misalkan kan yang maksimum adalah 1000 ya. Jadi ini nanti setiap datanya akan dibagi dengan 1000. Nah, di sini pemrogramannya kira-kira seperti ini. Jadi saya akan aplikasikan sebuah aplikasi, saya namakan lambda. Nah, di mana X ini adalah X datanya dibagi dengan data yang paling maksimum. Nah, ini kalau Anda jalankan hasilnya seperti ini. Jadi benar ya, kalau 1000 bagi 1000 kan 1 ya, 10 bagi 1000 itu juga 1. Ini kan 10 yang maksimal kan, 10 bagi 10 1, ini 0,5 yang maksimal, maka di sini jadi 1 semua ya. Nanti setelah hasil analisis keluar, ini angka ini akan kita kembalikan ke skala yang aslinya ya. Jadi prosesnya nanti di sini akan dibalik lagi. Nanti itu kita akan lihat lagi pada aplikasi yang forecasting atau klasifikasi ya. Nah, yang berikutnya adalah kita normalisasi dengan cara, nah ini min max, ini yang paling lumayan banyak digunakan, yaitu jadi sebuah nilai itu akan dikurangi dengan jadi caranya adalah X kurang X min. Jadi kita langsung lihat rumusnya ya. Di datanya itu dikurangi dengan minimum datanya, kemudian dibagi maksimum dikurangi dengan X minimum ya. Nah, ini rumusnya ya. Jadi X kurang X min dibagi dengan X max dikurangi X min ya. Jadi dikurangi dulu maksimum dan minimumnya dan diaplikasikan. Nah, ini hasilnya akan seperti ini. Nah, ini kenapa ada yang 0? Coba kita periksa datanya.
kan X kurang X min ya. Berarti yang paling minimum adalah, kalau di kolom ini adalah 800, berarti 7 ya, dikurangi 1000 kurangi dengan 765. Oh, ini kan yang paling minimumnya kan ini ya, 765. Berarti ini kenapa 0 di sini? Karena 765 dikurangi dengan 765 ya. Jadi hasilnya 0. Nah, itu tidak apa-apa. Nanti ini akan, setelah hasil analisis keluar, ini akan dikembalikan lagi. Yang berikutnya adalah kita menggunakan Z-score ya. Z-score itu mungkin kalian sudah tahu, yang di statistika itu namanya normalisasi ya, standar baku ya. Jadi X dikurangi X min, jadi min X nya dibagi dengan standar deviasi. Jadi X, kalau di statistika namanya X kurang mu per sigma ya. Jadi dikurangi dengan rata-ratanya dibagi dengan standar deviasinya. Ini yang paling mungkin menurut beberapa ahli itu yang paling lumayan akurat ya untuk standarnya ya. Karena beda ya, kalau kita pakai min, max, dan simple feature scaling, nanti ada hasil yang kayak begini, 1 semua, kemudian ada yang 0 ya kalau kita pakai min max. Nah, kalau hasil dari Z-score ini, dia hasilnya adalah berupa angka yang memang ternormalisasi ya, yang dibakukan. Jadi tidak ada angka yang sama di sini ya. Yang sama persis tidak ada. Itu keunggulan dari Z-score ya. Yang berikutnya adalah smoothing ya. Smoothing itu adalah penghalusan ya. Jadi istilahnya kita haluskan datanya ya. Jadi misalkan secara sederhana smoothing itu adalah pembulatan ya. Jadi kita mau ada data-datanya ini dibulatkan saja semua ya. Dibulatkan. Nah, pembulatan itu mungkin penting buat yang analisis ya, daripada saya bekerja dengan koma-koma, ini kita bulatkan. Contohnya pembulatan ini misalkan rata-rata umur ya, atau rata-rata apa ya. Nanti itu akan mengganggu hasil analisis ya. Nah, kalau smoothingnya itu gampang ya, di ini ya, di mana, di Python, tinggal di round saja. Jadi ini kan dibulatkan ke atas jadi 1, ini bulatkan ke bawah jadi 1, dan seterusnya. Nah, yang berikutnya adalah ini langkah yang terakhir ya, diskretisasi ya. Diskretisasi ini penting bagi beberapa metode ya. Diskretisasi ini apa? Jadi datanya yang numerik, awalnya numerik, itu dalam keadaan real itu akan mengalami bias ya. Kalau kita mau datanya itu ini, diskretisasi itu istilahnya datanya dikategorikan ya. Jadi misalkan ada contoh seperti ini ya. Ini saya tidak mau seperti ini pendapatannya. Saya mau ada yang tinggi, sedang, dan rendah ya. Karena misalkan saya mau analisis data kategori. Jadi pendapatan ini akan saya klasifikasi jadi 3 bagian, atau saya klasterisasi jadi 3 bagian, yaitu tinggi, menengah, dan rendah ya. Nah, ini penentuannya saya tentukan. Jadi kalau di atas 115.000 itu sudah tinggi itu ya, dan seterusnya ya. Nah, itu yang dimaksud dengan diskretisasi ya. Nah, di sini kita langsung coba saja. Kita akan langsung coba smoothing ini ya, diskretisasi ya. Nah, diskretisasi ini nama lainnya adalah binning ya. Jadi kita akan mengkategorisasikan datanya. Nah, yang pertama adalah kita akan input datanya ya. Datanya itu
Nah, datanya itu kalau Anda lihat binning ini, coba kita lihat data binning ini seperti apa. Nah, datanya cuma simpel seperti ini ya. Jadi ada item 1 harganya sekian, item 2 harganya sekian. Nah, kita akan binning dia jadi beberapa kategori, yaitu kategori murah, standar, dan mahal ya. Nah, kalau kita pakai Pandas itu ada caranya, itu kita pakai pd.cut ya. Jadi kita akan cut datanya berdasarkan labelnya. Jadi kita sudah kategorikan tadi labelnya ini. Jadi nah, kalau kita lihat ini data berdasarkan ini, kita pakai linspace ya. Linspace itu jadi binningnya itu minimum data harga dan maksimumnya itu secara otomatis dikategorikan melalui perintah ini ya, linspace. Jadi maksudnya dari berapa ke berapa itu mahal, dari berapa ke berapa itu standar, dan seterusnya itu sudah ditentukan oleh linspace ya, secara matematik ya. Kemudian kita pakai interval range ya. Jadi interval range ini dia cuman hasil akhirnya itu adalah seperti ini. Jadi 1500 itu adalah kategori dari 0 sampai 10.000. 11.000 itu ada di antara 10.000 sampai 20.000. Nah, kalian yang matematika mungkin tahu apa arti kurung siku di situ ya. Jadi interval range-nya itu saya sudah tentukan, jadi 0 sampai 1000. Terakhir adalah 10.000. Jadi dia sudah menentukan. Oke, nah, ini kita bisa masih pakai fungsi yang sama, yaitu fungsi cut. Kita bisa kategorikan ya. Yang berikutnya adalah kita bisa menentukan batasnya sendiri ya. Jadi batas murahnya itu apa sih? Nah, kita tentukan ya. Jadi batas binnya itu adalah 0 sampai 20.000. Ini artinya cara membacanya bagaimana? Ini 0 sampai 20.000 itu murah, 20.000 sampai 70.000 itu standar, 70.000 sampai 100.000 itu mahal ya. Nah, ini kita cut, kemudian kita pakai batas binnya dan kategorinya. Hasilnya adalah seperti ini ya. Jadi Anda bisa lihat ini hasil dari pakai linspace, ini dari kita tentukan sendiri harganya. Jadi yang menurut linspace-nya ini murah, menurut kita ini standar ya, dan seterusnya ya. Anda bisa perhatikan hasilnya. Kemudian kita pakai Q-cut ya. Q-cut ini beda dengan ini ya. Coba Anda perhatikan, ini adalah cut. Kemudian kalau saya pakai Q-cut itu dia secara otomatis akan membagi datanya itu menjadi 3 bagian yang sama ya. Coba Anda perhatikan di sini, secara otomatis kalau kita pakai Q-cut, murahnya itu ada 4 ya. Coba Anda hitung 1, 2, 3, 4. Karena dibagi 3 ya, kan datanya ini ada 12 ya. Datanya ada 12, jadi dibagi 3 jadi 4 ya. Coba Anda lihat standarnya itu ada 4 ya. Jadi keunggulan kalau kita pakai Q-cut itu adalah datanya akan terbagi sama ya, sama jumlahnya. Jadi yang murah ada 4, yang standar ada 4, yang mahal ada 4. Nah, kalau kita mau pakai mengharapkan jumlah itemnya sama, jadi setiap itemnya ini sama jumlahnya setelah di bin, nah kita pakai Q-cut. Tapi kalau kita ingin menentukan batas angkanya, itu kita pakai cut ya. Nah, itu adalah diskretisasi, jadi binning ya. Kita membagi datanya menjadi data kategori ya. Oke, jadi ini adalah bagian dari preprocessing data. Nanti akan ada tugas untuk pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Jadi ini akan jadi tugas kalian untuk beberapa pekan ke depan. Nah, yang pertama adalah
Dalam melakukan deteksi outlier seperti yang saya katakan di bagian sebelumnya, itu ada banyak macam metode dan software yang akan digunakan. Nah, pertanyaan yang pertama adalah Anda harus mencari 3 atau lebih banyak lebih bagus metode atau cara deteksi outlier ya. Kemudian kalian buat pemrograman. Pemrograman ini untuk saat ini masih saya pilihkan, membebaskan Anda untuk memilih apakah dia menggunakan software R ataupun Python ya. Jadi metode yang 3 tadi itu Anda cari, gunakan data yang terserah, data yang mau dibuat datanya atau tidak, apakah datanya data buatan atau data asli. Lebih baik data buatan, atau Anda bisa menggunakan contoh yang telah saya gunakan juga bebas ya. Nah, itu pakai 3 cara yang sudah kalian temukan ya, 3 cara atau lebih, jadi ada banyak caranya ya. Nah, kemudian Anda buat pemrograman dengan software R maupun Python untuk mencari outlier menggunakan 3 metode atau lebih yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, nanti di akhir ini semua akan mempresentasikan. Tugas yang kedua adalah langkah preprocessing data. Lakukan preprocessing data pada data yang akan diberikan ya. Jadi nanti saya akan berikan data melalui Keting atau Google Classroom. Nah, setiap orang itu nanti akan melakukan preprocessing ya, mulai dari outlier, missing value, data duplikat, sesuai dengan tujuan yang Anda inginkan ya. Jadi ketika ingin membuat data apa yang kita butuhkan ya, kolom apa yang kita butuhkan, nah itu kalian silakan lakukan preprocessing. Nah, nanti metodenya itu akan disesuaikan dengan data ya. Jadi kalau datanya tidak ada outlier ya jangan dipaksa ada outlier ya. Jadi lakukan preprocessing yang sudah saya jelaskan tadi ya. Atau Anda menemukan preprocessing yang lain ya. Ya, ada beberapa processing yang mungkin belum saya jelaskan. Silakan di explore, Anda dibebaskan untuk explore preprocessing apa yang dibutuhkan sesuai dengan data yang saya akan berikan nanti ya. Nah, nanti di akhir itu setiap kelompok akan mempresentasikan tugasnya. Jadi setiap kelompok akan mempresentasikan tugasnya. Nah, adapun yang kriteria yang akan saya nilai adalah, jadi baik tugas 1 maupun tugas 2 itu akan dipresentasikan oleh setiap kelompok. Nah, ini adalah hal-hal yang akan saya nilai. Tugas yang pertama adalah 3 cara atau lebih. Jadi di sini penskorannya saya pakai kategorik. Jadi kalau Anda tidak menuliskan apapun untuk metode outlier ini, maka nilainya 0. Jika yang Anda sampaikan lebih dari 3, itu nilainya 3 ya. Jadi nilainya, skornya hanya ada di antara ini ya. Kemudian buatlah pemrograman dengan metode sebelumnya menggunakan salah satu software ya, yang pertanyaan 1B tadi ya. Itu kriteria yang akan saya nilai adalah keterampilan menuliskan program, kemudian memahami ya. Jadi bukan cuma sekedar dituliskan, dia juga memahami ya. Kalau Anda menuliskan lebih dari 3 itu nilainya 3. Kalau Anda cuma tepat 3 itu 2 ya. Jadi meskipun di sini lebih dari 3, nilai di sini itu akan tetap 2 ya. Kemudian memahami langkah-langkah pemrograman secara detail ya. Kalau Anda paham semua, nanti akan ada sesi tanya jawab. Kalau Anda paham semua, nanti itu nilainya maksimumnya adalah 3 ya. Kemudian lakukan preprocessing data bla 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 menggunakan software R dan Python ya. Pemahaman terhadap data yang disajikan. Jadi Anda harus paham dulu dengan data yang disajikan. Silakan Anda pahami. Jika ada yang tidak dipahami, mungkin bisa kita konsultasikan dengan saya ya. Kemudian ini kriterianya. Kemudian untuk sintaksnya, apakah berjalan atau tidak. Jadi preprocessing data ini kan pakai R atau Python ya. Jadi kalau sintaksnya berjalan itu 0, kalau sintaksnya tidak berjalan itu
berjalan dengan baik itu 1 ya. Kemudian memahami langkah-langkah pemrograman secara detail ya. Ya, ini seperti yang tadi, kalau Anda paham semua langkah-langkahnya, itu nilainya 3 ya. Nilai maksimumnya ini 16, jadi nanti rumusnya adalah nilai yang kalian peroleh dibagi 16 dikali dengan 100 ya. Jadi itu untuk penilaian tugas data mining ya. Oke, terima kasih. Semoga sukses dan salam sehat.